Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Aib Sungkana, trading analis di PT Digimax Berjangka. Setelah seminggu kemarin mungkin saya belum upload lagi atau share lagi di video YouTube ini. Dan sekarang saya kembali lagi buat berbagi pengalaman atau berbagi ilmu sedikit yang saya punya tentang bisnis yang tidak ada matinya, yaitu bisnis trading forex. Oke, di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau membuat video itu tentang analisa emas atau gold hari ini, pergerakan untuk hari ini, memanfaatkan peluangnya seperti apa, saya akan bahas di video kali ini. Oke, kita lihat langsung ke chart yang sudah ada di depan saya. Seperti biasa teman-teman, saya hanya menggunakan indikator moving average 12 dan 24 lalu dipadukan dengan subdem ataupun supply demand, itu untuk memperlihatkan di mana area resisten ataupun di mana area support. Nah, jadi tetap ya, saya nggak ganti-ganti, hanya menggunakan ini. Oke, kita lihat di emas ini. Emas sekarang ada di harga 1731 poin sekian ya. Setelah kemarin memang terjadi pergerakan sideways di emas karena ya saya melihat banyak investor yang menunggu momen pergerakan emas tersebut. Kalau dilihat dari seminggu bahkan 2 minggu kemarin, penurunan di emas ini memang cukup lumayan ya, cukup lumayan karena belum ada koreksi pun untuk naiknya. Nah, di hari Minggu bahkan di hari Jumat minggu kemarin itu sudah ada koreksian yang memang belum terlihat 50%-nya belum ada ini dari penurunan di A1 ya, di frame A1 ini belum ada koreksi sampai 50% dari penurunan di minggu-minggu kemarin. Tetapi kita kan hanya bisa memanfaatkan, bukan hanya bisa ya, kita hanya memanfaatkan beberapa poin atau beberapa pips dari pergerakan emas tersebut. Nah, sekarang di hari apa? Selasa. Di hari Senin kemarin, pergerakan emas memang terjadi sideways. Meskipun tadi malam ada penurunan, entah itu karena berita ataupun apa, karena saya lebih ke teknikal, lebih condong ke teknikal, jadi tidak melihat lebih fundamental, tapi tahu. Nah, ada penurunan, tetapi penurunan tersebut ini hanya bisa mampu sampai harga di 1724. Di saat di 1724 ini adalah area demand atau area support yang terbentuk dan cukup lumayan kuat, sehingga harga retest lagi dan sekarang kembali lagi ke harga 1730.28. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan pergerakan tersebut karena sudah terlihat di mana area tertingginya terdekat, di mana area terendahnya yang terdekat. Bisa kita manfaatkan. Kalau teman-teman memanfaatkan posisi sell, bisa memanfaatkan di area 1730.8, meskipun sekarang lagi ada di 1731 ya. Ini 1730 tuh awal area resisten atau harga tertinggi yang terdekat. Tetapi kalau teman-teman mau memanfaatkan posisi buy-nya bisa menunggu di area 1724.37. Nah, ini ya, memanfaatkan posisi buy dan memanfaatkan posisi sell. Harga-harga dua ini bisa jadi patokan teman-teman untuk ambil posisi. Tapi kalau pergerakan sekarang memang terjadi sideways. Meskipun misalkan 1730 area yang awalnya area resisten awal 1730 sampai 1734 terbreakout, mungkin harga akan mengejar ke area 1735 di area resisten yang di hari Senin, Jumat, Kamis yang terbentuk. Hari Kamis bukan terbentuk baru, tapi mengikuti atau melihat area resisten di tanggal 2 Maret ya. Jadi 1735 ini area resisten yang dikatakan cukup lumayan karena belum mampu terbreakout oleh harga. Tapi sebelum 1735 kita harus tunggu dulu 1730 sampai 1734 untuk area resistennya bila teman-teman mau ambil posisi sell. Itu untuk rekomendasi posisi sell. Nah, untuk rekomendasi posisi buy di awal 1724 bisa dilihat lah historinya yang kemarin malam ini harga ada penurunan tapi retest lagi di area 1720.37. Itu untuk trading harian untuk hari ini.
Nah untuk jangka panjang kita memang masih melihat kalau misalkan kita di weekly ataupun di monthly ini tren masih menunjukkan kenaikan ya, trend up. Tapi banyak kebijakan setelah bergantinya Presiden Amerika Serikat, pasti banyak kebijakan entah ini pasar atau gold ini akan melanjutkan kenaikannya ataupun dia jatuh atau ada penurunan yang signifikan. Tapi teman-teman, saran saya kalau misalkan mau trading di emas lebih baik kita harian aja, karena ya beberapa signal di emas tuh masih bisa dimanfaatkan daripada kita jangka panjang. Lebih baik kita ambil hariannya aja, itu untuk saran saya sih. Tapi tergantung konsepnya teman-teman. Kalau konsep teman-teman ingin long term ya boleh. Nah biasanya saya kan di H1 untuk trading, untuk open posisi, tapi untuk patokan analisa saya memperkuat bisa di H4 ataupun di daily. Nah yang tadi H1 sudah saya jelaskan, ambil posisi sell di area mana, ambil posisi buy di area mana. Nah kalau teman-teman mau melihat area tertingginya resisten di H4 juga ada di area 1737. Beda lagi karena di H1 menunjukkan harga tertinggi ini 1735, tetapi kalau di H4 1737 bisa jadi patokan dalam hal apa? Patokan dalam hal kalau misalkan teman-teman breakout, untuk meminimalisir risiko bisa teman-teman ambil posisi sell dan harganya mampu membreakout area resisten, teman-teman bisa menempatkan resiko di area 1737 untuk resikonya untuk ambil posisi sell. Jadi kan teman-teman harus paham dulu saat open posisi berapa persen resiko yang akan teman-teman taruhkan dan berapa persen untuk keuntungan yang teman-teman taruhkan. Jadi seimbang, jangan hanya memikirkan tentang keuntungan, tapi resiko juga harus difikirkan, apalagi di emas. Oke. Nah, sekarang pasar memang lagi sideways dari tadi jam pembukaan parket jam 6 untuk di server DigiMax ini harga masih belum kemana-mana, masih ada di area 1730 sampai 1734. Tadi sempat ada kenaikan, cuma tidak mampu retrace lagi. Sekarang masih ada 1732 ya. Jadi untuk sekarang mungkin belum untuk open posisi, kita tunggu aja dulu nanti agak siang, karena kalau misalkan lagi pergerakan seperti ini emas ya susah untuk ambil peluangnya. Lebih baik nanti aja tunggu, sesabar-sabarnya teman-teman ya, memang harus sabar karena pasar itu membayar orang yang sabar dan disiplin. Oke. Kayak gitu mungkin dari analisa untuk emas hari ini di time frame 1, 4 bahkan daily. Nah, jadi teman-teman harus diingat ya, sebelum teman-teman untuk masuk pasar, teman-teman harus tahu dulu trennya di time frame tersebut apa, dan teman-teman akan mengambil posisi buy atau sell atau follow trend ataupun koreksi. Setelah itu tentukan risiko dan keuntungan yang teman-teman berikan di saat open posisi. Dan jangan lupa lihat area tertinggi dan area terendahnya untuk patokan teman-teman ambil posisi di XAU USD atau gold. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Buat teman-teman yang ingin lebih mendalami atau mempelajari tentang analisa atau bisnis trading forex ini, bisa langsung datang ke kantor DigiMax di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Kayak gitu aja. Gratis, saya ingat, gratis, edukasi kita gratis. Oke. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. DigiMax, we are number one.